لا إله إلا الله لا شريك له ويميت وهو على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Masyaallah muslimin yang dirahmati Allah, puja dan puji syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpah nikmat serta karunia yang diberikan kepada kita. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita selalu istiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya sampai akhir hayat kita, dan semoga Allah kita bisa berjumpa dengan baginda Rasulullah di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita lanjut pembacaan surat, beberapa ayat surat Yasin beserta maknanya. Cuma saya lupa ayat berapa sekarang. Ayat ke-32 sampai 33 ada tanda alam yang 34 35 mudah-mudahannya. Kita baca dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kullun lamma jami'un ladaina muhdarun. Dan setiap umat semuanya akan dihadapkan kepada kami. Jelas ya. Wa ayatul lahumul ardul maitatu ahyaynaha wa akhrajna minha habban faminhu yakulun. Dan suatu tanda kebesaran Allah bagi mereka adalah bumi yang mati atau tandus. Kami hidupkan bumi itu dan kami keluarkan darinya biji-bijian, maka dari biji-bijian itu mereka makan. 34. Wa ja'alna fiha jannatin min nakhilin wa a'nabin wa fajjarna fiha minal 'uyun. Dan kami jadikan padanya di bumi itu kebun-kebun kurma dan anggur, dan kami pancarkan padanya beberapa mata air.
Ayat yang ke-35, liyakulu min samarihi wa ma amilathu aydihim afala yashkurun, agar mereka dapat makan dari buahnya dan dari hasil usaha tangan mereka, maka mengapa mereka tidak bersyukur? Kita bacakan hasanah. Di sini ada hasanah, pengetahuan, balasan untuk orang mukmin, orang-orang yang beriman karena menyadari kelemahannya di hadapan Allah, memanjatkan syukur dengan rendah diri atas setiap nikmat yang diterima, bukan hanya kekayaan dan harta benda yang disyukuri oleh orang-orang yang beriman, karena orang-orang yang beriman mengetahui bahwa Allah adalah pemilik segala sesuatu. Mereka juga bersyukur atas kesehatan, keindahan, ilmu, hikmah, kepahaman, wawasan, dan kekuatan yang dikaruniakan kepada mereka, dan mereka mencintai keimanan dan membenci kekufuran. Nah, ya di sini memberikan satu semacam pesan secara tersirat bahwa kita ini sebagai orang-orang yang beriman itu harus bersyukur kepada Allah dalam kondisi apapun. Ya. Yang pertama, kita dilahirkan, ditakdirkan menjadi orang yang beriman, itu merupakan satu nikmat yang tiada terhingga. Yang harus kita syukuri itu dulu. Ya, baru masalah apa kelebihan harta, kenikmatan itu urusan belakang. Karena betapa mahalnya nikmat iman itu. Ya. Mungkin dulu saya pernah menyampaikan satu kisah, satu cerita. Di dalam sebuah pesawat, ya, ada seorang habib yang syekh. Dia berdampingan duduk dengan seorang wanita bule yang memakai kerudung, berbicara tentang kitab-kitab. Wah, itu si bule ini luar biasa. Al-Quran dia ngerti, terjemahnya, tafsirnya, dia bicara kitab Bible ngerti, Taurat ngerti, sehingga disangkanya oleh si habib ini iya muslimah dan alim yang luar biasa. Karena nyambung, bicara hadis juga nyambung. Ternyata si bule itu begitu turun, kalungnya tersingkap kalung salib. Gitu. Tapi begitu dikonfirmasi, ibu Kristen, enggak juga sih karena cuma karena kebetulan saya lahir sebagai orang Kristen aja. Jadi saya mah intinya mah sampai sekarang belum menentukan agama saya apa. Dan saya memang mempelajari hampir seluruh agama-agama yang ada di dunia. Jadi bukan hanya Islam, Kristen aja, Yahudi juga dia. Ya mungkin kelasnya juga untuk ukuran orang agama Yahudi itu udah kiainya mungkin ya begitu kan. Pemahaman tentang Kristen mungkin itu udah pastornya gitu. Pemahamannya tentang agama Islam mungkin udah ustadznya kelasnya dibanding umat Islam yang biasa. Tapi kenapa sampai informasi dia meninggal dia belum menentukan pilihan agamanya? Berarti kalau gitu kan dia belum beragama, atau boleh dibilang ateis. Kira-kira kalau ateis itu meninggal dalam keadaan ateis, masuk surga atau masuk neraka kan? Yang namanya meninggal dalam keadaan tidak beriman bagi keyakinan agama kita ya masuk neraka kan gitu. Gak soal dengan keyakinan agama lain kan ya. Nah, itu artinya apa? Orang yang ilmunya sudah sedemikian tinggi, pemahamannya sedemikian dalam, mantap tentang agama, bahkan tentang agama Islam, dia hafal banyak hadis, bisa menafsirkan. Tapi belum juga
mendapatkan hidayah dari Allah. Nah, itu menunjukkan bahwa hidayah iman Islam itu harganya tinggi sekali. Lalu bagaimana dengan kita yang lahir sudah dalam keadaan Islam, dididik oleh orang tua kita sehingga semakin menguatkan ya keyakinan kita terhadap akidah Islam kita, dan alhamdulillah sampai sekarang kita masih dalam keadaan beriman dan Islam. Ya, kita berdoa supaya nanti ketika kita dipanggil oleh Allah, kita menghadap Allah dalam keadaan husnul khotimah. Ya, untuk husnul khotimah pasti Islam harus mutlak. Ya, makanya setiap Jumat kami memperingatkan, ya, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian dengan takwa yang sebenar-benarnya. Wala tamutunna, dan janganlah kalian mati illa wa antum muslimun, kecuali dalam keadaan muslim. Nah, itu menunjukkan bahwa hidayah. Nah, artinya ketika kita ini sekarang alhamdulillah berada dalam keadaan iman Islam, tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bersyukur. Ya, ekonomi kami Pak, ekonomi itu Pak, nggak ada apa-apanya. Ya. Bahkan dalam hadis juga disebutkan kekayaan harta yang didapat atau diterima oleh manusia, kalaupun itu sebesar langit dan isi, itu tidak sebanding dengan apa yang nanti akan didapatkan di akhirat. Ibaratnya itu lebih baik sayap lalat itu tidak sebesar sayap lalat dibanding dengan nikmat yang akan kita dapatkan. Jadi teramatlah rugi kalau ada orang terlalu mengejar dunia, ya, berambisi meraih harta materi yang sebesar-besarnya sehingga melupakan dirinya akan mengingat Allah. Bukan berarti umat Islam nggak boleh kaya, silakan, bagus kalau umat Islam kaya. Berarti kan ada peluang untuk berinfak bersedekah. Pahala sedekah kalau infak juga luar biasa besar. Yang diperingatkan ini adalah jangan sampai hanya karena kita mengejar materi, mengejar harta, membuat kita lalai akan mengingat Allah. Makanya dikatakan di sini, ya, berbagai nikmat yang wajib kita syukuri. Ya, selain tadi yang utama iman Islam ini dikatakan adalah kesehatan. Banyak orang di luar sana, Pak, ingin sehat aja bayar miliaran, benar? Ya, saudaranya bos saya itu di Islami, gagal ginjal, pengen sembuh, 2 miliar transplantasi ginjal. Berarti kalau mau dihargai nih, ya, ginjal kita 2 miliar, ya kan begitu, Pak? Berarti kalau ginjal kita mau dihitung secara wajar, kita ini sebenarnya lebih dari 2 miliar, kaya kita. Bahkan kita lebih beruntung. Apa? Sehat, ya kan? Ginjal kita nilainya miliaran, tapi ginjal kita sehat, jadi kita ini belum kena penyakit. Tapi bagi orang kaya tersebut, walaupun dia bisa berobat dengan membeli ginjal cangkokan seharga 2 miliar, tapi kan kondisinya udah nggak normal. Ada juga yang lainnya lagi, apa itu? Pakai ring, kan, jantung, punya penyakit jantung kronis, sehingga mau nggak mau pembuluh darahnya harus pakai ring sana, pakai ring sini. Yang tidak menutup kemungkinan saat tiba-tiba bisa saja dia mengalami. Nah, kita bersyukur nih, ya, sampai saat ini kita masih diberikan kesehatan, keindahan, ya. Ketika kita masih memiliki anggota tubuh yang tidak ada kecacatan, itu harus kita syukuri. Di luar sana banyak orang yang terlahir dalam keadaan tidak normal, cacat, sehingga kalau dia punya duit, dia mau nyervis
apa istilahnya motor kebunnya juga itu ratusan juta kan gitu ya. Tapi luar biasanya banyak yang nggak di servis, biarin aja, udah terima aja yang udah dari Allah dulu kan. Yang udah normal dikasih banyak pada oplas itu kan, benar ya? Sehingga mukanya setiap orang yang oplas itu rata-rata sama semua, mirip gitu. Si A udah bener-bener oplas, mukanya begini. Si B udah bener oplas, jadi mirip, semuanya mirip. Pokoknya kalau muka operasian itu rata-rata mirip kan begitu. Kurang apa? Bahkan ulama berpendapat ketika orang merubah fisik yang bukan dikarenakan adanya kecacatan, ya itu ya ini berpendapat itu dosanya ya nanti dipertanggungjawabkan. Kecuali kalau karena kecacatan, ya, sehingga dalam rangka dia ingin menormalkan fisiknya itu boleh. Misalkan ada maaf yang terlahir dalam keadaan sumbi, ya kan? Kalau sumbi kan ngomongnya juga bicaranya kayak jelas kan begitu. Semuanya sama. Ngomong apa aja begitu gitu kan. Kedengeran. Nah, iya. Nah, kalau orang sumbi baca Quran itu nggak sempurna, ya. Baca Qurannya nggak sempurna. Nah, ketika dia operasi dalam rangka menyempurnakan sehingga dia bisa baca dengan sempurna. Ada orang yang dilahirkan dalam keadaan tidak bisa melihat, atau di dalam perjalanan hidupnya dia mengalami kecelakaan tiba-tiba buta. Kita bersyukur masih diberikan ilmu, kita bersyukur. Ya. Banyak orang-orang misalnya yang bodoh, ya. Kita masih berkesempatan untuk mendapatkan ilmu, baik secara formal di sekolah-sekolah pesantren ataupun melalui ya taklim singkat seperti ini. Ngomong-ngomong waktunya udah habis loh. Ya, baik. Nah intinya dari hasanah di sini ya kita sebagai umat Islam yang saat ini masih diberikan hidayah nikmat iman Islam, tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bersyukur. Mudah-mudahan kita selalu menjadi orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Ya Rabbana alhamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa min sultani. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma taqabbal minna salatana wa salamana wa qiyamana wa qulana wa ta'ala wa taqabbal wa taqabbal amin. Allahumma hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna imama wa ij'alna muqima salatana wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Syukur kepada Allah memberikan kesempatan untuk rutinitas pada sholat maghrib di Masjid Al-Taqwa, yaitu taklim telah terlaksana, dan doa dari kami kepada saudara yang mengikuti atau menonton video ini, saya doakan semoga Allah berikan ilmu yang muhad, diberikan pahala dan juga keberkahan, diberikan kemudahan segala urusan, baik urusan dunia dan akhirat, dilancarkan rezeki dan usaha serta penghasilan finansial yang banyak, halal barakah dunia dan akhirat untuk beribadah kepada Allah, dan semoga berikan kesempatan untuk menunaikan ibadah dan umrah berkatan Sayyidina Al-Karamah dan Madinah Al-Munawwarah. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.